So everybody, welcome back to the Bernard. Today I'm going to react COC Clash of Champions. Udah episode 10. Let's get started. Soal selanjutnya, Oke. sebutkan 3 digit terakhir di nomor telepon Jaya Info Spesialis Buku Perdata. Apa itu? Wah, ini dapat gila sih. Kalau orang bodoh pasti kayak gitu. Apa itu? Gue 780. benar. Benar. Soal selanjutnya, berapakah jumlah diskon yang diberikan Yayasan Sunda Mulyana untuk program kontrol? Gue 1 juta rupiah. benar. Satu lagi. Gila, main bandit. Oh, dia bisa dapat kalau dapat gila. Aku sih ya percaya dengan kemampuan Gwen. Well, kami ini sudah selamat dari pinggir jurang ya guys. Jadi agaknya kami nggak mau main garis. Jadi ayo dong Gwen, soal lagi. Wah, ini skornya udah 12-10 nih. Satu lagi. Ini sudah match point untuk tim gue. Tapi kedua tim kan OP. Jadi deg-degan nih nungguin hasilnya. Soal selanjutnya, sebutkan Bandit nih gue. promo peluang belajar dengan diskon 50%. Gue 10 Juni sampai 23 Juli. Kalau benar gila sih. Maksudnya Memory Madness Vote Twice selesai. Dengan demikian, tim gue memenangkan tantangan. Wah, gila Gwen. lega banget ya. Gwen. Semua perjuangan kita so far untuk ngapal itu semua akhirnya dibayarkan. Berarti kayak game terepic ya guys. Iya, epic Epic. banget. Kayaknya aku gak bakal bisa lupain game ini sih. Iya, parah banget. Persaingan memang berat. Tapi tantangan sesungguhnya ini Gwen sih bener-bener jagoin. Dia jawab bahkan sebagian besar dari yang dijawab itu. Waduh, keren parah sih timnya Gwen. Mereka tuh kelihatan banget solidnya dan saling support satu sama lain. Pantesan sih mereka unggul gitu. Conquest ini seru banget sumpah gamenya. Kalau misalnya dilihat ya, di awal itu timnya Gwen udah kayak membuat game yang sangat jauh. Iya. Habis itu timnya Dean Sampai itu kayak bisa streak. Menurut aku itu epic comeback yang sangat gila. Nah, tapi sayangnya, timnya Gwen ini berhasil balap lagi jadi 13-10. Wah, itu sayang banget sih. Kalau aku jadi timnya Dean kayak udah gregetan banget pasti. OP Harusnya bisa banget sih lolos itu. Gwen. Gwen OP. Jadi ya seru banget bisa ngeliat mereka saling beradu satu sama lain, perform dengan head dan Kita di memori. Dan itu yang bagi kami bisa Dan aku yakin bakal seru banget karena kita harus main lagi di deathmatch. Oh iya. Tapi aku yakin banget sama kemampuan timku. Jadi aku harap gak bakal kalah eliminasi abis ini. Yang paling kita pikirkan adalah strategi untuk game selanjutnya, yaitu deathmatch-nya. Kita bertanding melawan tim yang hebat-hebat. Jadi kita harus berpikir jernih dan bersiap untuk game selanjutnya. Mudah-mudahan bisa selamat dari deathmatch atau bahkan kita bisa mendominasi di deathmatch. Let's go. Berarti siap ini drama banget musiknya. Siapa sih siap ini? Jangan 4 tim yang gagal pada tantangan 1 lawan 1 antar tim pada round selanjutnya. Ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk menjadi top 24 di Clash of Champions Season 2. Udah 24 ya? setelah aku ke Elim, aku ngerasa wah, aku ke Elim nih dan harus ikut Berarti nanti top deathmatch. 24. Aduh, gimana ya deathmatch-nya bisa nggak ya? Ini adalah tantangan tim. Tim lagi. Empat satu tim. Oh, ya.
Aku kaget banget sih. Ternyata aku masih main lagi sama tim aku. Sebenarnya cukup terduga sih, karena kan memang kekalahan sebelumnya akibat bersama-sama, Yes. kita memang perang kuat bersama-sama. Di sini juga kita harus bangkit bersama-sama. Kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa kita bisa secara bersama-sama. Kita kuat. Kayak Pak Jokowi. Hanya 2 tim dapat lolos semifinal dan melanjutkan perjalanan Aku sendiri yakin sih tim kita bisa ngadepin game ini. 4 tim yang lolos cuma 2 tim. Ini gamenya apa ya? Tapi anyway kita harus berjuang yang terbaik sih. Memang ini pilihan hidup atau mati. Game ini berjudul Invisible Invisible Matrix. Oke, Invisible Matrix. Invisible nggak kelihatan. Matrix. Ini obvious banget sih. Pasti yang dikejar memori spasial lagi. Ini mirip sama kayak di Clash of Champions season 1 kan, Invisible Mage. Yang pas awal mikir, ini susah nih, aku aja nggak bisa ngerjain waktu dulu. Tapi karena ini lombanya tim, gamesnya tim, jadi maybe we can do like lot of strategies biar kita bisa menangin game ini. Ini kayaknya berkaitan dengan grid dan juga sesuatu yang invisible dan kita nggak bisa lihat. Ada memorinya dikit kali ya. Ini yang ada Nadia Jauh nih. Bro, ini match yang sangat enjoy buat kamu. Udah shuffle itu invisible dibalikin lagi loh. Sumpah ya, kenapa kok spasial terus ya? Aku kesel sumpah. Ini adalah tantangan grid. Tugas setiap tim adalah menyusun blok ke dalam grid 12x12 pada layar. Namun, blok yang sudah diletakkan pada grid tidak akan terlihat atau invisible. Setiap tim diberikan 9 jenis blok dengan masing-masing jenisnya sebanyak 2 buah. Oke. Setiap blok akan diberikan tanda bintang sebagai tanda untuk meletakkan blok tersebut ke dalam grid. Setiap tim harus menunjuk 1 orang sebagai perwakilan tim untuk menyebutkan blok mana yang akan ditempatkan ke dalam grid dalam waktu 30 detik. Apabila dalam 30 detik tidak menjawab, maka giliran tim di ronde tersebut dianggap hangus. Jika blok diletakkan di kotak kosong, maka akan mendapatkan poin untuk 1 kotak yang benar. Jika blok diletakkan di kotak yang sudah terisi, maka dianggap ilegal dan tidak mendapatkan poin. Tantangan ini terdiri dari 10 ronde. Pada ronde 1 sampai 5, 1 kotak benar bernilai 1 poin. Ronde 6 sampai 10, 1 kotak benar bernilai 2 poin atau dilipat gandakan. Tiap ronde terdiri dari 1 giliran untuk setiap tim. Oke. 2 tim dengan poin tertinggi akan lolos ke babak berikutnya. Jika poin sama, tim yang berhak lolos adalah tim yang paling banyak meletakkan blok benar. Oke. Setiap tim diberikan bantuan berupa 1 kali kesempatan melihat visualisasi kondisi grid yang telah terisi saat itu selama 60 detik oleh 1 orang perwakilan dari timnya. Bantuan tersebut harus ditemukan dengan 1 kali giliran. Siapa Nadia? Menurut aku lumayan gampang susah ya. Gampang karena memang tempatnya di memori dan spasial, tapi susah juga karena boardnya lumayan besar dan lawannya juga bisa kayak menginterupsi kita dengan balok-baloknya mereka. Jadi ya kita harus keep on track dengan apa yang lawan berikan di board itu yang bikin susah. Saat game di reveal dan peraturannya diberitahu, walaupun secara textbooknya itu game memori, tapi selain memori, bagian besar itu juga diisi oleh strategi. Jadi mana itu keahlian tim saya. Akhirnya kita dapat game yang kita mau, yaitu memori. Jadi sebenarnya udah pede banget sih, kita pasti menang lah di deathmatch ini. Nah di Invisible Matrix ini kan kita harus ngapalin nih posisi-posisi piece yang udah ditaruh di 12x12 Matrix kan. Nah jujur hafalan itu bukan salah satu skill yang aku jago lah. Tapi untung ada Kak Syafa. Kak Syafa tuh beneran, wah hafalannya jago banget. Bandit. Setelah ini akan diadakan mini game untuk menentukan urutan giliran setiap tim. Mini game ini dimainkan oleh perwakilan dari masing-masing tim. Champions akan diberikan grid ukuran 10x10
yang telah terisi oleh beberapa menit. Oke. Tugas para champions adalah menghafal posisi kotak-kotak yang putih selama 60 detik dan tentukan letak kotak-kotak putih yang sudah dihafal sebelumnya di Adapto-X. Champions yang menjawab satu kotak benar akan mendapat 1 poin, sementara yang menjawab salah akan dikurangi 1 poin. Peringkat pada minigame ini akan menentukan urutan giliran bermain pada Deathmatch Invisible Matrix. Wah, ini gamenya cukup tricky sih. Untung aku udah lolos, jadi aku nggak usah pusing main. Jadi minigame ini penting sih. Real. Siapa yang gerak duluan di Invisible Matrix nanti. Soalnya yang gerak duluan punya advantage. Masing-masing tim silakan berdiskusi untuk menentukan perwakilan yang akan bermain minigame. Aku nggak tahu seberapa bisa aku, seberapa bisa Shen, siapa yang lebih baik. Cuma kayaknya aku rasa antara aku atau Shen. Aku nggak optimis, cuma I don't know if I'm better or Shen better. Aduh, tim pertama ada Max, tim kedua ada Shafa, tim ketiga ada Nadia. Shafa Nadia. Bisa memori. Ya udah deh, setelah diskusi akhirnya kita pilih Shen untuk maju. Tapi aku takut lupa loh. Nggak apa-apa. Kalau nggak Iya, dapat lain ini doang. Iya, at least lebih baik dibanding kita gitu maksudnya. Kan kita berusaha cari orang terbaik. Suasana. ini mana pakai warna atau banyak? Kalau banyak, Nanti iya kayaknya harus hafal balok putih ya. Kita masih orang. Harapan aku di Deathmatch ini, aku bisa menebus kesalahan aku di Champions Gambit. Dan semoga aja di game Deathmatch kali ini, aku bisa memainkan hal yang paling aku kuasai, yaitu memori. Gue percaya. Gue mau setuju maksudnya kalau gue yang maju. Nah, kita pilih Max untuk maju di mini game karena menurut kita nih, Max itu paling jago di bagian memori sama visual. Nah, kita main bareng sama mereka ya. Kita main sendiri. Ini 12 gitu. Makanya kita bersusun sama mereka. Waktu diskusi habis. Masing-masing tim kapten silakan tentukan perwakilan yang akan bermain minigame. Dimulai dari tim Nabi. Max akan mewakilkan game ini. Aku paham nih, yang kita harus hafalin kan kotak-kotak putihnya kan. Dan itu dalam waktu 1 menit gitu. Aku tuh di Rubik tuh udah terbiasa banget ngafalin untuk cepet kayak gini dengan kotak-kotak juga. Tim David Go. Nadia akan bermain game ini. Udah Pas pasti. kita ada mini game nih, udah fix sih, pasti Nadia. Makanya kita lihat dari game sebelumnya sampai recall, dia bisa ngapain lebih dari 100 kartu. Fix kalau Nadia, kita bisa berhasil sih. Tim Dea. Shen akan bermain game ini. Terus buat hafalin supaya kayak pas percaya nanti ya semoga bisa lah ya. Tim Shafa. Siapa akan bermain game ini? Kenapa kita milih Shafa? Ya jelas lah, ini game memori. Ini game Shafa banget. Ya kita percaya dong sama kapten tim kita. Max. Nadia. Shen. Shafa. Minigame dan Invisible Matrix. Mulai dari sekarang. Terdapat 27 kotak putih. Hafalkan di mana saja kotak putih berada. Lihat Shafa, tenang. Cuman mereka juga cepet-cepetan sampai deh. Iya kan? Pakai angka nggak ada paling nonton. tinggi apa paling rendah? Siapa lagi paling cepat ingat aja sih, kayaknya manusia biasa tidak bisa menghafalkan tembakan cepat. Kecuali Grandmaster. Benar. Ke kanan berapa, ke bawah ke berapa ya? 4, 6, 8, 10, 10, 10 berarti 1, 2, 4, 8, 10, 1, 2, 4, Aku nyadar nih, 6, 6. waktu untuk ngafalin itu nggak banyak. Cuman 1 menit. Kita harus hafalin kotak-kotak putih yang kebagi-bagi banget itu kemana-mana. Aku nyadar bahwa cara yang terbaik untuk ngafalinnya adalah ngafalin polanya. Kita bisa bikin pola ala-ala di otak. Kayak misalnya dimulai dari D3, itu tuh ada kayak tangan kayak ke bawah gitu. Terus ada I4 tuh ada kayak L miring juga ke situ dan segala macam. Jadi pola-pola ini yang jadi kunci untuk ngafalinnya. 4, 3, 2, 1.
Iya sih. Waktu habis. Kalian akan memberi waktu 1 menit untuk submit jawaban dimulai dari sekarang. Lucian. Woman X. Oh, nggak tahu bener apa enggak. Wow, serius. Kok Max cepet banget sih? Kita biasa lihat kotak-kotak berwarna kan ya. Dia kan harus tahu jadi Shen. Oke. Siapa? Mini game Aduh. Invisible Nadia kelihatan Matrix ragu sih. selesai. Peringkat setiap tim akan segera diumumkan. Peringkat pertama. Siapa? Ini nggak sih? Nggak tahu deh. Max dari tim Nabi. Wow. Kan bener, aku paling cepet dan aku yakin itu pasti benar semua kotak-kotaknya. Peringkat kedua. Nadia. Siapa? Shen. Siapa? Shafa. Peringkat ketiga. Shen. Nadia Oh. dari tim Dago. Aduh, posisi 3 lagi. Semoga nggak jadi disadvantage ya. Peringkat terakhir. Shen dari tim Dea. Kayaknya mau apapun tempatnya itu, bahkan kalaupun kita ada di last place, bakalan oke-oke aja sih. Karena dari urutannya kita bisa ngubah-ngubah dan nyusun strategi apapun itu dan menyesuaikan. Oh. Nolnya. Bandit. Dan Invisible Matrix dimulai dari sekarang. Oke, aku udah menang ini mini gamesnya buat kelompokku. Ini kita opportunity banget. Kita ganggu aja lah tim lawan. Kita taruh Barokai di tengah. F6 apa ini blok. Oke, setuju nggak? Blok 6 di F6. Legal. Kalian pengen jangan build ada. Blok 5 tuh. Blok 5 berarti blok 5 di game itu. Aku mau mikirnya buat di mana dulu? Kan emang Di E4. game. Blok 6 di 6 kan tadi. F6, G6, G7 berisi. Ya berarti Pakai G6. iya, berarti apa saja udah kita. Udah, G1 lagi. Blok 9 di G1. G1. Legal. Karena ini 12 kayak 12 agak impossible ya buat ngapalin semuanya sendiri-sendiri. Jadi karena kita tim, kita bagilah 4. Jadi aku ngapalin di kiri atas, Kak Bernard kiri bawah, dan Kak David di kanan bawah. Dan Kak Syafa karena memorinya kuat banget, jadi ya kita meminta tolong bantuan Kak Syafa untuk gak cuma ngapalin kanan atas, tapi ya bantuin kita juga buat ya pastiin apakah benar atau enggak gitu. dia di G1 kan? Iya. Di F3 masih bisa back kan? Ya kan? Blok 9 F3. Blok 3 masih bisa. Bisa kan? Mau? Ya udah. Berarti 6 F6, 9 G1, 9 F3. Kita taruh blok 9 di F3. Legal. Dari awal sih aku udah coba kasih strategi ya untuk bagi job masing-masing. Dan Nadia dia sebagai emang yang jago memori, dia mau untuk meng-cover coba semuanya. Tapi untuk MP dan Jonathan itu untuk mencoba cover kuadran-kuadran yang mereka mau. Dan aku itu lebih yang kayak recall misalnya musuh taruh blok 3 di F4, jadi aku nanti bilang 3 F4 atau 7 F6 gitu sih. Waktu ngelihat Tim tuh Oki. deathmatch tim kali ini itu Invisible Matrix, menurut aku itu game susah banget karena ya perlu memori dan spasial.
Dan aku sebenarnya nggak tahu what to expect karena tim-tim mereka itu semuanya D7. D7. Kita memasukkan blok 9 di D7. Legal. Nah, karena kita dapat giliran keempat, kita bisa lihat turn pertama musuh ke area mana nih. Dan di situ bisa diperhatikan kalau grid kiri bawah itu kosong. Iya. Jadi saat itulah saya mengusulkan ke Dean untuk menggunakan strategi zoning atau area kontrol di grid kiri bawah. Jadi kita akan melarang musuh untuk masuk ke grid kiri bawah menggunakan isian-isian yang ada di sekitar grid kiri bawah di bordernya. Setelah move pertama tim kami, saya sudah pre-move, move kedua sampai move ke-10 untuk mengisi border-border di sekitar area kiri bawah. Saya sudah berencana ingin menaruh blok apa dan di mana, di move ke berapa. Jaga-jaga jika plan ini gagal, saya juga membuat contingency atau antisipasi. Yaitu saya menugaskan Nares, Shen, dan Dean untuk melihat grid-grid lain yang tidak saya fokusi, yang tidak saya hafal. Apakah di situ ada celah di mana kita bisa mengisi salah satu balok jika saja ada turn yang saya tidak bisa mengisi balok sama sekali. Aku lihat timnya lain, kok udah keluarin blok 9 aja ya semuanya ya? Wah, tim kita nggak boleh ketinggalan nih, harus keluarin juga blok 9. Saya mau menaruh blok 9 di A1. Legal. Blok 2 aja, blok 2. Blok 2. Blok 2 yang tempat. Jangan blok 2 mas. Biar banyak. Kita maksimalin aja di sana. Jadi Boleh, kasih aku aja yang final apa? Itu enggak? Oke. Dengan mentalitas survive kita, gue yakin kita bukan ke pojok-pojok. Ya kayak pojok-pojok. Berarti blok 1 B1. A1. Blok 1 B1. B1. Jadi kayak penuh di sana. Oke. Blok 1. Kenapa enggak blok 3? Kan 3 poin. Blok 3. Blok 3 di B1. Blok 3 B1. Oke. Aku bilang ya. Blok 3 di B1. Susah banget. Susah jatuh karena dia bukan cuma harus ngafal, harus bisa ngebayangin, tapi juga harus bisa strategi. Untung tim kami itu selamat tadi. Satu mau nggak? Satu blok 6. Satu blok 6. Bisa kan? Itu kan di G tadi. Di G kan blok 9. Di G1. Kita F3. Berarti kan di bawahnya isi dari atasnya masih kosong kan ya? H1, I2, G1. Masukin blok 6. Di H1. Di H1. David itu bagian ngafalin pergerakan lawan, terus Nadia itu bagian ngafalin kayak memproyeksikan, memvisualisasikan pergerakan lawan itu di board dalam kepalanya dia gitu. Dan memang waktu itu aku banyak main di sebelah kanan karena aku yang ngelit tim ini dalam permainan ini. Jadi kayak kita nge-trap lawan di sini, kita mencegah pergerakan mereka di sini. Habis itu kita juga ngisi-ngisi banyak di kuadran kanan itu, di atas maupun di bawah. 9A1 tadi 9A1 kan? Ada 9A1 kan? 9A1, G1, F3, D7. Blok 6 H1. Kita taruh blok 6 di H1. Baca dulu yang satu. Blok 6. G8. Iya. Gitu ya. Bisa ya orang ini ngapalin ya. Oke. Kami memasukkan blok Jago 6 ya. di D8. Pas lo. Menurutku yang interesting di Invisible Matrix ini timnya Dean sih. Jadi mereka tuh nyaman banget di zona sendiri, sedangkan 3 tim lain berantem di 3 corner lain. So aku bingung kan, kok 3 tim lain tuh nggak ada yang mau nyelip atau ngegangguin si tim Dean ini. Mereka asik-asikan aja bertiga, kayak nyelip-nyelipan satu sama lain. Tim Deannya santuy, bener-bener dia ingetin aja pola dia ada di mana, terus ya tidak masuk-masukin baloknya di area dia sendiri. Oh, Emang imbang. blok 3 di K1. Blok 8 di L4. Blok 4 di L1. Sebenarnya sih emang bukan Shafa doang yang mau kita blok. Emang strategi kita mau blok bikin horizontal biar blok lain nggak bisa masuk. Cuma kayaknya pas aja Shafa kan di samping kita sebelum kita. Jadi emang paling dekat yang paling ingat emang Shafa. Jadi keblok deh Shafa.
Mungkin tim 10 kelihatan kayak mau saling menyerang gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ada weh. Kita tuh justru malah main aman banget. Aman banget lah. Blok 4 di G10. Saya milih blok 4 di H10. Blok 5 di I10. Kita taruh blok 4 di J3. Blok 5 di Delta 6. Saya milih blok 4 di B10. Blok 8 F8. Oke, blok 8 F8 ya. Blok 8 di F8. F8. Itu nyepas lah. Kita malah lebih. Halo. Blok 8 di Kirain mati internetnya. Oh iya. Itu nggak expect aja sih ada illegal move, karena si Bernard udah cukup yakin sama bagiannya. Tapi ternyata mungkin ada yang kayak kelupaan aja, jadinya kayak ada illegal move. Wah, daerah yang aku coba masukin itu ternyata illegal move, guys. Terus aku tiba-tiba baru ingat, oh itu adalah move keduanya si Dean. Tim saya kan pasti berpikir, wah ini kita nggak bisa ngapain semuanya di mana. Alhasil saya memilih bagian kiri bawah untuk jadi tempat main kita, playground kita. Dan ternyata saya benar, Sapa itu nggak ngapalin kiri bawah, temennya yang ngapalin kiri bawah. Dan kalau saya tinggal ngelawan teman itu di kiri bawah itu. Kita taruh blok 5 di K6. Blok 6 di A6. Waduh. Kita masuk ke round 6. Skor dari balap yang ditempatkan akan dikalikan 2. Wow. Nah ini seru ya? Iya, ini seru nih. Saya mau naruh blok 9 di Aduh, ya. Nah, gue ganggu banget sih. Ngapain coba naruh blok di kuadran kiri bawah? Itu kan harusnya buat tim kita aja. Blok 9 di J10. blok 3 di K10. Blok 9 di Delta 10. Hampir mimpin ya. Saya mau naruh blok 8 di C4. Blok 8 di C4. Aku tuh greget banget karena Mike sama Nabil itu diskusi berdua dan langsung jawab, padahal aku tahu kalau misalnya di bagian itu tuh udah keisi. Illegal move pertama. Aku jadi nggak enak juga sama tim. Dan soal itu maupun juga merasa kayak harusnya diskusi gitu. Nyadar nih, berarti harus diingatin diskusinya. A1 udah ntar belum? Belum. Buat aku. Udah taruh aja. Tunggu. Kok sempet aku udah taruh di A1? Oh ada mau cek tuh. Aku aman blok 7 di H7 aman. Blok 7 H7. Coba aja. Siapa dulu? Blok 7 di H7. Illegal move. Enggak sih. Oh, legal. 10 blok apa? 10 blok 4 kan? 10 blok 4 kan? Kena isu gitu. Dia ke bawah kok. Oh, enggak, belum. Enggak, aman, serius. 7 berapa 9? Lihat siapa? Nadia. Blok 9 di 7. Berani banget blok 9. Ilegal move.
Now that was insane. Apa itu tahu saya nanti blok 77 boleh ya? Blok 7 itu. Iya. Boleh kita pergi maksimal. Jadi ini dulu blok 1. Kami memilih blok 1 di A8. Legal. David pertama. Coba. Ini 8 blok 1. Mau apa? Blok 2 L11. Saya milih blok 2 di L11. Blok 2 L11. Legal. Itu yang pasang itu. Iya, yang pasang ada. Lu bisa komunikasi ke sini. Ya makanya gue bilang kayak lah, blok 1 enggak. Aku udah kebayang nih mau letakin balok apa dan di mana gitu. Tapi karena waktu dan juga tekanan, aku lupa bagi tahu kepada Nabil. Aku dan Max ngebuat sebuah keputusan yang sebenarnya belum didiskusikan sama teman-teman aku yang lainnya. Dan ternyata jawabannya itu salah. Di sini aku sama Max benar-benar menyesal. Dan sekarang masih itu nggak masukin ya? Aku udah enggak sih. Daripada ragu, udah mau ini dulu. Mending pakai. Kita pakai sesi buat ini. Lihat. Biar Sebenarnya boleh pakai slot hint. Tim Shafa menggunakan bantuan untuk melihat game. Yang lain juga kan, tapi fokusin ke itu. Wah, tim Shafa ini pinter juga ya. Mereka milih untuk ngelihat blok-blok yang udah ditaruh di matrix. Jadinya move ke depannya mereka pasti nggak akan salah dari sini. sebenarnya dari kita tuh udah nyadar sih kayak wah udah mulai susah nih boardnya nih, udah mulai pada nggak ada yang hafal posisinya gitu. Jadi menurut gua keputusan ambil hit ini adalah keputusan paling krusial dari tim kita. Dengan demikian, tim Shafa kehilangan satu kesempatan jalan. Pakai hint itu sebenarnya adalah decision yang dibuat saat itu juga, saat ternyata anggota tim aku saling cekcok dan mereka saling tanya-menanya satu sama lain, dan akhirnya aku putuskan untuk oke guys, kita mending ngintip aja. Aku cukup nggak expect timnya Kak Syafa bakalan pakai hint. Mungkin karena mereka udah nyebar, atau mungkin karena mereka udah nggak inget masing-masing blok dari tim lawan ditaruhnya di mana. DEF ke bawah itu masih aman banget, 456 ke kanan itu aman banget, yang di bagian kiri pasti buat D4 itu masih bisa D4 itu kosong banget. Awas ada yang UP. Blok 3 di H9. Wah, illegal move lagi. Kita salah mikir kayaknya. Kita harus lebih make sure sih bahwa blok itu bisa dipakai. Atau mau pakai hint. Tapi nggak worth it nggak sih kalau pakai hint, karena kita hilang satu move. Well, enggak juga. Kalian memilih blok 7 di A7. Legal. Gue udah habis. Oke, baik. Gue yakin. Belum ya? Blok 3 di H10. Illegal. Waduh, lagi-lagi kesalahan yang sama terulang Waduh. kembali. Tim aku lagi-lagi bingung nih. Harusnya pas kita udah bingung itu, kita harusnya Bantuan pakai nggak hint. sih? Ini tuh udah ada tersedia untuk kita. Ini malah kita paksain untuk cari blok yang kira-kira kosong gitu. Oke, blok 6 di Legal. Safa bijak sekali menggunakan hint. Dengan hint itu mereka berhasil menghindari illegal move. Jadi saya rasa hint itu merupakan pilihan yang baik. Alasan kita nggak pakai hint karena pas di game itu kita pede sih dengan jawabannya. H10 kan di sana.
Bisa. Coba. Satu K11. Blok 1 K11. Ternyata aku nggak tahu kalau misalnya ada blok 8 yang itu tuh vertikal kanan, dan itu tuh bener-bener akhirnya itu pas di kotak K11. Blok 1 di A5. Itu yang gue bingung. Kok bisa? A5 itu kuadran gue. Sisi. Ini boleh nggak? Dari atas kita taruh blok 2. Dari mana? Blok 2. Bantuan aja pasti. Blok 2 B5. Aman nggak B5? Blok 2 B5. Liga. Oke, aku mau blok 5. Oke, blok 5 di E1. B11. Itu sama selalu di bawah. Musiknya. Blok 2 di E11. Sebelah tuh nggak ada. Ayo. Aduh, David. Blok 2 di H8. Liga. Dengan begitu, Death Match Invisible Matrix selesai. Wah. Berikut adalah hasil Death Match Invisible Matrix. David kalah berarti. Ya nggak sih? Di sini kita tahu Nggak kita tahu ya. main rapi banget. Jadi nunggu pengumuman pemenang udah optimis sih kita lolos di deathmatch ini. Pas nunggu pengumuman sih sebenarnya dari kita berempat sih kalau kalian lihat kita tuh udah peluk-pelukan. Tim pertama yang lolos dengan poin tertinggi sebanyak 45 poin adalah tim Dea. Wah. Memori loh ini. Berarti antara siapa atau Nadia ada yang kalah di memori. Gila. Selamat kita lolos. Thank you. Lolos dari deathmatch. Akhirnya bisa main lagi tanpa perasaan takut. Lolos ke selanjutnya. Harus saya bilang buat tim lain kenapa bisa gagal di game ini. Kalian lebih memilih untuk fokus ke memori, tapi kalian lupa ini game strategi. Saya memanfaatkan itu dengan baik, dan saya memanfaatkan ketakutan kalian terhadap Safa dengan baik. Kalian kalah karena kalian terbaca. Terima kasih. 3 tim terancam tereliminasi. Siapa masuk sih? Berarti ini sama Nadia. Tim terakhir yang lolos dari tantangan ini adalah David, astaga. Berarti David gagal. Gila, gak nyangka. tim Shafa Iya. dengan 42 poin.
pada kedua tim yang lolos. Wah, menang di Invisible Match banget benar-benar. Tim David Go dan tim Nabil, mohon maaf, perjalanan kalian di Clash of Champions berhenti di sini. Astaga. Tim yang tereliminasi, silakan berpamitan dengan champions lainnya dan meninggalkan arena. Skip aja lah. Tim Udah latihan udah. Kemudian dengan harus mataku segini. aku dapat banyak moris itu bertanya dari aku Skip aja, sedih. Jadi sama teman Mental bener akhir-akhir. Lu di sini menang ya dari gua, tapi awas kalau lu nggak sampai final. Gua cari lu ya. buat Kak Safa, semangat. Aku mendukung Kak Safa, kita udah kenal lama banget. Aku percaya Kak Safa punya potensi untuk menang. buat Roger sama Feli yang suka main di pinggir jurang, jangan gugur dulu ya. Shen, ingat lu satu-satunya yang tersisa dari Universitas Erlangga, banggakan alma mater kita, see you in final. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Tim 8 terdepan, Le. David sedih banget. Aku udah antusias dan positive thinking banget kalau kita bakal bisa ngelakuin dan do our best in this game. Tapi ternyata saya dan mahat aku tuh ini bukan itu aku cukup berat. Menurut aku mereka kurang kompak sih di sini. Menurut gue. Untuk kita semua. Waduh, Nadia, David, one of my favorites. Champions, selamat. Kalian top 24 di Clash of Champions. Yes, alhamdulillah selamat dari deathmatch. Dan semoga kita nggak bakal masuk deathmatch lagi. Aku suka banget karena tentunya aku bisa di sini nggak cuma karena aku aja, tapi juga Tuhan yang juga semangat dan support dari teman-teman aku, including my best teammates ever. Itu bunyinya bikin trauma, serius. Kayak Champions. apa gitu. Tantangan selanjutnya adalah tim challenge. Yes. Masih tim challenge. Finally. Aldo makasih. Challenge tim lagi nih. Tim kita sih udah cukup kompak ya. Jadi aku rasa akan mudah untuk ngelewatin challenge berikutnya. Saya yakin tim 9 kita ini bisa menghadapi tantangan berikutnya dan juga tim-tim lainnya yang sudah menunggu. Dengan Hand placement. Dirangkul. Mulu apa ya? Aku ini nggak ulang tahun loh. Stop lah dengan surprise itu. sebelum menghadapi tantangan berikutnya akan ada perubahan anggota tim. Dan Oh. Jangan marah. Dan Perubahan anggota tim.
Shock semua. Si Roche kayak seneng. Harus mengeluarkan satu aktif. Apa katanya? Harus mengeluarkan satu aktif. Aduh, parah banget satu. Kirain semua. Aku langsung kepikiran dan langsung jujur aja refleks sedih. Karena tim kami tuh sebonding itu. Oh my god. Aduh, Aduh. kayak kapten sih milih. Ya. Ya. Dan kita nggak mau kayak make satu orang loh buat Ih, parah banget aturannya. Sedih sih. Kita gak nyangka banget kalau tulisnya bakal itu, karena pas banget diumumin bakal jadi tim challenge tuh kita udah seneng banget, kayak bener-bener langsung yes, tim challenge. Ya, ternyata harus ada satu teman kita yang kelas. Akan nanti mengeluarkan akan membentuk tim baru. Aduh. Mekanisme pemilihan diserahkan ke masing-masing tim. Seluruh tim akan diberikan waktu berdiskusi selama 5 menit. Setelah itu, akan dilakukan proses voting individual secara tertutup dalam tim. Bukan dipilih kan? Kayak Tersedia kertas dan alat tulis untuk setiap champion. Gunakan untuk menuliskan nama anggota tim yang akan dikeluarkan. Kemudian, masukkan kertas ke dalam kotak yang tersedia. Berat. Dikeluarkan dari tim, maka kapten baru akan dipilih oleh tim kapten sebelumnya. Masing-masing tim diberikan waktu 15 menit untuk berdiskusi di tim room masing-masing. Champions, silakan menuju tim room. Ya kita sepakat siapa yang dikeluarin, tiba-tiba ada yang bilang nggak kalau misalnya sepakat, cuman kalau sepakat sih aneh gitu kak, kayak lebih ya mending tadi nggak juga sih, gue nggak mau nulis nama gue gunanya diskusi itu apa, tidak apa diskusi ya pokoknya kita dites apakah kita saling solid satu sama lain. Jadi kalau misalnya nulis sama apa nggak diganti gitu. Lu kalau mau nulis kan sama gue gitu. Tapi kalau misalnya ketemu sama kita semua jadinya kayak nanti apa semua impact lagi. Pas diskusi kita masih sama-sama bingung. Kenapa kok kita suruh ngevote satu orang keluar dari tim kita? Padahal kan sebelumnya kita udah berusaha bareng buat bisa menangin tim challenge. Tapi sebetulnya kalaupun ada sepakat siapa yang dikeluarin, apapun dikeluarin kayak kita tetap setelah ini juga ya masih kayak apa ya masih bisa lolos. Terus terlepas dari itu kita juga kan terlepas dari tim kita udah jadi teman dekat gitu. Udah lah, acak aja lah. Lu gambreng aja. Mau gambreng? I don't mind actually. I don't mind. Just gambreng. I think everyone pasti will do something like that. Yeah, I think it's better because there's no hard feelings. Yeah. Between us. Again. Yeah. Ada cara lain nggak? 3 times? One time is so fast. I don't want to leave back. I don't want to leave. No hard feelings. Like the most fair possible method. So yeah, honestly, kita in the end home team aja. Ini gue Serius. kalau kalian nanya suara aku nih, aku nggak mau rahasia juga nih. Kalau aku kayaknya aku bakal taruh namanya Nares. Ya kan, I know. Gua. Lu pilih gua. Lu bilang dulu, ntar gue mau dengerin kalian. Pertimbangannya ya satu, ITB ada 2 biji. Ini coret 2 biji. Terus pertimbangan kedua juga, aku nggak tahu game selanjutnya apa, tapi most likely not something yang berkaitan dengan Nares. I think kayak gitu. Aku sih nggak mau rahasia ya, aku open apa yang aku pikirkan. Jadi bagus. kayaknya kalau aku rasa sebenarnya Nares. Cuma di sini ada Lutfi yang ceritanya sangat ya, menurutku komposisi ini ketika harus melepas satu, pilihan yang paling nggak fatal itu adalah dengan mengeluarkan Nares. Kenapa gua? Karena gua pengen lawan Dean. Kedua, karena bagus buat mana. Itu gimana, Sen? Please, saya mau pilih gua, Sen. No. Lu sama pilih Nares. Gua pilih diri gua sendiri. Gua pilih gua. Nares pilih gua, Nares. Enggak, masalahnya gini, kalau misalnya ngerasa supposed to be me atau ya udah berarti gue aja. Cuma kalau aku pribadi, aku merasa nggak sebegitu berguna di permainan-permainan sebelumnya. Enggak juga Aku sih. takut aja aku akan jadi sandungan ataupun penghalang buat mereka
pergi lebih jauh. Sementara aku bener-bener rooting for them. Karena aku yakin mereka tuh bisa. Nggak ada. Please, boleh. Sorry ya, di sini aku nggak berusaha menyinggung perasaan siapapun. Enggak banget, santai. Ada lo. Aku memang pakai based on thinking rational. Ya, gue paham. Aku nggak apa-apa. Gue lagi mau diskusi. Iya, diskusi aja nggak menurut kali. Ini ya, kakak tetap di sini menurut aku. Karena kayak ya kita bertiga ini. Kita bertiga. Aku nggak apa-apa sih kalau misalnya kalau kayak ya udah aja karena I mean like ya udah sama siapapun di sini bisa aja. Kayak udah jago semua kayak ya udah itu doesn't matter. Aku aja yang ini. Enggak sumpah kakak sih. Ini punya Gila ya, diskusi tiap tim tuh sehat banget. Kalau aku sama teman-teman aku pasti udah Diskusi biar kita semuanya bisa masuk. musuh-musuhan. Pasti jadi nggak apa. Takut, misalkan aku kalau buat Amerika kayak gitu-gitu aku kurang banget. Iya, I mean like kakak jadi di sini kayak we have that like kinda a similar purpose buat memedikalkan something ya. Jadi ujung-ujungnya kita pengen punya tim yang balance. Kita pengen ada spasial, kita pengen ada numerik, kita juga pengen ada memori. Kenapa gua mic-nya antara kita berdua ya? Karena kita sama-sama main. Iya. Ayo sih gitu. Kayak kakak spesialnya kayak gitu. Iya. Kita berdua. Iya. So kita berempat discuss dan ya udah antara aku atau Kak Bernard yang harus bikin. Kalau kalian mau pasti kalian bertiga lolos, keluarin aku. Enggak, gini. Aku mau bilang, dari awal kan kayaknya banyak sudah tahu. Kayaknya aku udah lama udah pengen pulang, ya kan? Yang bikin, jadi sebelum tim, itu mindset aku itu, aku sangat santai. Karena kalau bayi di gue aku pulang nggak masalah. Tapi sejak join tim, aku tahu kalian, ya aku bawa kalian. Kalian masih mau lolos. Jadi akhirnya aku ubah mindset. Tapi ya jangan lupa kalau misalnya mindset pertama aku adalah aku nggak mau lolos. Aku sebagai ketua tim ini punya tanggung jawab yang besar kan buat membawa tim ini. Cuman karena effort mereka itu kayaknya lebih besar, aku sih milih buat nge-vote diriku sendiri dan aku bilang itu ke mereka. Tapi akhirnya aku tetap biarin mereka untuk memilih pilihannya siapa mau nge-vote siapa. Tapi lu bawa tim baru, dan lu nge-elim orang baru juga yang Kalau itu urusan tim baruku. Kalau kalian kita udah ada misi, kalau tim baru nanti kan aku belum bentuk tim, aku nggak kenal siapa, aku nggak mau lolos ya udah. kita realistis by he got a performance. point. And performance is the words. Performance ntar lu bagus. Secara performance overall aku tahu performance kayak gimana. Justru karena kemarin mungkin sudah jelek, performance sudah jelek. Nanti next bakal bagus. Karena aku itu tipe orang yang bakal redeem yourself. Arya ngotot banget buat di-kick. Soalnya dia sempat buat salah di Champions Gambit. Tapi menurut aku, di antara kita semua, sayang banget sih kalau dia. Lu bisa ngitung bos logic. Lu bisa memori usus spasial. I'm going out ya. Kalau gue sendiri aku nggak bisa milih. Hell to the no. Yang harus keluar. Jadinya aku usulin I'm going out. Karena aku ngerasa mereka bertiga perfect for each other gitu. Bisa. I'm going out ya. Jangan lah. No, you three of you kayak nggak ada cerita gitu lah yang lebih like just stick us together. Iya. Dan kita nih kan tiap hari nggak bisa lihat satu gila. Dan saya feel like gue keluar. Nggak. Menurut gue sih siapa yang bisa bertahan hidup di luar? Kalau ditinggal sendiri, you can cry. No, sumpah serius. Betul kita. Iya, chemistry udah dapet soalnya. Kan kita dua, di antara kita berdua pasti kita tetap bikin tim ini.
Ya meskipun kayak yang keluar di tim lain, kita pengen tetap Gwen tim hati-hati ini. terus Enggak. Lu stay. Karena skill set tuh beda sama kita berdua. Agreement kita ya either kick Bernard atau Amara. Ya ini bukan keputusan yang mudah sih, karena kayak dalam satu tim ya kita butuh ada yang bisa memorinya, siapa spasialnya mereka percayain ke aku, terus MTK-nya itu ada Bernard atau Amara. Jadi setelah itu kita masing-masing individu ya pikiran sendiri either kick Amara atau Bernard tanpa ada diskusi lagi. Enggak deh, kayak kalian bertiga kuat deh. Enggak. Lu skill set jangan kalian bertiga mau jangan gitu. Ini ada pisah antara kita berdua. Iya. Karena aku lihat suara kalian semua tuh kayak Kita tim punya power masing-masing solo. emang the reality is like that. The reality is like that. Emang tim ini ada 2 men. That's true. Kayak yang lain kita Kayak saat ini juga gitu kayak ya udah. Iya benar. Kayak gini sih. Kalau berarti kayak ini kan nggak mungkin nggak terjadi kan, pasti ada yang kayak ada yang diantara kita terbuang. Paling benar ya kita bikin sistem yang bisa acak. Gimana cara yang bikin sesuatu yang acak gitu loh. Soalnya ternyata kalau nomor kan kayak kita nomor ke orang gitu kayak ujungnya kita tahu juga itu nomor dia siapa gitu loh. Saya pilih pas kalau kalian seperti aku. Aku langsung mikir kayaknya aku aja deh yang keluar dari tim ini karena aku nggak tega buat ngeluarin teman-teman yang lain, jadi aku lebih senang ngorbanin diri aku sendiri daripada harus ngeluarin orang lain. Oke, udah aku minta aja ya. Dan Maksudnya cerita gimana? Mereka sendiri yang beda. Satu-satu gimana? Enggak, maksudnya sampai 3 kali guys satu orang. Jadi kita punya 3 nyawa. Siapa yang beda sendiri dari yang lain itu bakal berkurang 1 nyawa gitu. Om Timpa Leong Gambreng. Oke, bro. Om Timpa Leong Gambreng. Mana? Om Timpa Leong Gambreng. Om Timpa Leong Gambreng. Kita berulang-ulang kali ya, dan akhirnya there was a tie antara me and Joshua udah 2 times. Lalu akhirnya kita call Timpa again. We don't know the game anyway kan? Doesn't matter. We don't know the game. Gue pengen gua. Anjir, penasaran. Gua habis itu lawan tim buangan. Terus Sumpah. kita Tapi dari itu sih yang paling kubur yang udah gak bikin dibuang sakit hati. ngelawan tim-tim yang tersisa. Bener sih. Keren gak sih? Exciting. Bikin vlog sendiri. Exciting bro. Di sini kalau aku harus vote, aku paling nggak mau vote tuh Lutfi karena aku nggak berani lawan Lutfi juga. Lawan face captain lawan kapten. Face captain yang terbuang. Wah. Aduh, apalagi begitu. Jujur aku tidak berani lawan Lutfi. This is the worst case untuk aku vote. Alutfi agak lucu sih alasannya. Alutfi tuh pengen ada di tim lain supaya dia bisa lawan Kadin. Aku juga nggak ngerti gimana maksudnya. Menurut aku saya tuh sama Dean enggak tuh sih. Alasan aja sih. lumayan cocok buat kerja sama saat itu. Tapi emang karena kita cocok, saya rasa pengen lawan Dean gitu. Penasaran. Pengen kalian bertiga bertahan sih. Lah, ya udah kayak siapa tuh? Kan. Gak masa, gue pengen coba skill makanan ini sih, pokoknya gue kan tapi gue yakin pasti. Apa ya? Aku cukup rasa dia ada chance like 60% bakal game. Enggak. Gue yakin bukan panen. 40% enggak. Kayaknya itu salah satu big point-nya. 99% stay. Nah, aku bilang 60% chance dia yang pick out. No, really. Gue yakin lu bertiga bisa. Nah, jangan. Gue yakin, gue jangan. Kita ketemu abis ini. Jangan. Yang ini emosional. Gue yakin, project lu bisa sumbang. Ada yang ngopi, Pak. Kalau kalian bertiga cewek ya? Apa yang keluar? Jangan lah. Either me or Vanes. Karena ada banyak cowok di tim-tim lain dan kemungkinan mungkin Vanes bisa bonding juga gitu sama cowok-cowok better than me.
Jadi agak ke split itu votingnya. Saat Vanessa itu majuin dia sendiri, kita diam, kita mikir dengan pros and cons yang ada, what can we do with this? Jadi aku juga no hard feeling banget. Aku nggak tahu ya pertimbangan kalian apa. Kalau menurut aku kita sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Tapi aku no hard feeling kalau misalkan nanti seandainya nama aku gitu. Sebenarnya kalau aku yang harus pikir, aku nggak apa-apa sih. Aku juga belum tahu di game berikutnya itu bakalan seperti apa. Tapi kalau udah 2 babak menang bareng tim ini, rasanya sedih banget sih kalau aku yang bikin. Nah, tetap kita tim original, bro. Tim 3 original, namanya bersebar. Artinya free. Cuma kita udah jalan lebih TH. Mungkin last words mungkin ada yang berpisah, mungkin kita di sini bukan berdiskusi dan menyampaikan last words. Ya, saya sangat bangga dan happy kalian milih aku sebagai captain kalian. Terima kasih banyak. Aku nggak expect karena sejujurnya mungkin bagi beberapa orang kita lumayan underdog ya, karena kita kan sama-sama unis lokal, mungkin yang lain kan ada dari luar. Sian. Ternyata kita masih bisa perform, dan kita oke. Saya bukan abdi, jadi nggak perlu. Iya sih. Dia juga soalnya chemistry-nya udah kuat. Belum pulang. Cuma berpisah ada salah satu orang belum pulang. Pengalaman bos. Di situ aku langsung kayak aku sedih banget karena kayak bukan berempat tapi sebenarnya actually mereka bertiga yang ngelakuin performa terbaik dan kayak aku nggak pantas untuk disebut berempat gitu karena ya aku yang ngebawa timku ke pinggir jurang waktu Champions Gambit. Kalian keren banget ya, kalian gak pernah nyalahin aku. Even my performance is always bad in that 2 games. Karena kita percaya kamu bakal comeback. Ya, kamu bisa comeback. I'm so sorry. Waktu diskusi telah habis. Champions dibawa kembali ke main arena. Oh bebas. Tahu. Proses voting menggunakan salah satu akuntatif Sama aja. voting mulai dari sekarang. Voting selesai. Berikut adalah akuntas setiap tim yang dikeluarkan dari tim berdasarkan hasil voting. Tim Joshua memilih Anjing. Iklan. Game out. Oke. Wah gila sih. Penasaran banget. Can't wait for the next episode. Bye bye.